此年轻，就已是大臣后。非但我们获得仙权，老仙权，您就安心留在此地。一些关于仙阙秘辛的记载，刚才是我妄言了。如今古祖迈入渡劫6重境，未能拿下那混沌道体，本座此番能成。敌我神谋，昨日重现。那便是仙阙秘境的入口。灵儿相信飞哥哥。天命神盘，他们杀！ Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan di Empire of Umbral Realms atau Wanci Zedong. Pada keepokan, nah di part kali ini kita bakal menyaksikan Yunfei dan teman-temannya itu masuk ke wilayah Istana Peri untuk mencari air mata abadi. Kira-kira ada apa di sana guys? Apakah mereka bakal bertemu dengan monster atau mungkin formasi yang kuat? Kalau berdasarkan sedikit dulu buat part kemarin, kita menyaksikan terungkap ternyata Putri Pedang itu adalah leluhurnya Qing Sui yang berasal dari klan Istana Bulan. Dijelaskan waktu itu karena si Putri Pedang gagal membuka Istana Langit, sang patriark klannya menyegel jiwa si Putri Pedang di Pedang Bulan Es guys, dan dipisahkan oleh tubuhnya. Oleh karena itu jugalah Yunfei bisa menemukan tubuhnya secara tidak sengaja. Singkat cerita, akhirnya mereka pun masuk ke istana klan ular. Tapi mereka sedikit bingung. Kenapa Patriark Tokushan tidak mengambil darah Raja Ular kuno terlebih dahulu? Padahal kan dia sudah sampai duluan ke sini. Ia menduga kemungkinan ada sebuah formasi pelindung di dalam yang membuat Patriark Tokushan tidak bisa mengambilnya guys. Gak cuma itu, dia juga merasakan ada aura yang cukup familiar. Dan apa yang terjadi? Gak lama dari itu, muncullah ibunya Yelin yang merupakan patriark dari klan ular guys. Dialah yang sudah menjaga tempat ini, membuat patriark Tokushan tidak bisa masuk. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Setelah mendengar putrinya yang pengen pergi ke Istana Peri, membuat sang ibu auto khawatir. Soalnya dia tahu jelas, Istana Peri itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Tapi Yelin menenangkan si ibu. Soalnya dia bakal pergi bersama dengan Yunfei. Jadi pasti dia itu akan pergi dengan aman guys. Ketika melihat auranya Yunfei, si ibu tidak menyangka Yunfei yang begitu muda, tapi ranahnya sudah mencapai ke tingkat yang sangat tinggi. 如此年轻，就已是大臣后。非但我们获得仙权， Yelin menjelaskan kalau Yunfei berhasil mengalahkan Patriark Tokushan, bahkan mengusirnya dari sini. Tentu membuat si ibu langsung memberikan hormat. Klan ular tidak akan melupakan kebaikan Yunfei selama-lamanya. Dia juga menasihati Yunfei dan teman-temannya agar tidak meremehkan Tokushan, walaupun mereka berhasil mengusirnya kali ini. Soalnya Tokushan sudah mengambil harta klan ular yang bisa membuatnya menjadi semakin kuat. Gak cuma itu, sang ibu juga memberikan beberapa catatan yang berisikan isi dari Istana Peri untuk membantu mereka di sana nanti. Yunfei menenangkannya dan berjanji kalau putrinya pasti baik-baik saja. Gak cuma itu, Yelin menegaskan guys kalau dia akan mengambil mata air abadi buat sang ibu. Jadi dia menyuruh ibunya agar di sini sebentar menunggu mata air abadi. 老仙权，您就安心留在此地。一些关于仙阙秘辛的记载，刚才是我妄言了。 Si ibu menjadi senang dong, bangga kepada Yelin. Dia menasihati Yerong agar berhati-hati dan jangan bertindak gegabah. Yerong memberikan hormat dan mereka pun pamit pergi dari sana. Di sisi lain, tempatnya di tempat Patriark Tokushan, dia memunculkan bencana surgawi dan menunjukkan tanda-tanda ingin menerobos. Terlihat kalau Tokushan dengan mudah menahan semua serangan dari bencana surgawi itu, membuat para anak buahnya auto senang nih. Soalnya setelah sekian lama, pada akhirnya patriark mereka mengalami kemajuan lagi. Sama halnya dengan permaisuri palsu. Dia senang bukan main guys, rencananya akan menjadi semakin mudah.
如今古祖迈入渡劫6重境， Alhasil tidak lama dari itu, Patriark Tokushan menyelesaikan bencana surgawinya dan kembali menemui sang anak buah. Permaisuri palsu dan kedua anak buahnya memberikan selamat. Tapi Patriark Tokushan menyatakan terima kasih kepada si permaisuri guys. Soalnya dia bisa meningkatkan kultivasinya itu karena rencana dari sang permaisuri. Namun dia juga sedikit kecewa karena dirinya masih belum bisa mengalahkan tubuh kekacauannya Yunfei. Permaisuri palsu tenangkan saja karena setelah sang patriark masuk ke istana peri, maka pasti dia bakal mendapatkan kekuatan yang bisa mengubah takdir. Jelas mendengar itu membuat si patriark memutuskan agar langsung pergi ke istana peri supaya tidak buang-buang banyak waktu. 未能拿下那混沌道体，本座此番能成。 Di sisi lain, tepatnya di wilayah istana peri, ternyata ada banyak orang yang ingin masuk ke sana juga guys dan mengambil harta karun. Tapi istana peri memiliki formasi yang kuat. Alhasil orang-orang lemah itu langsung disambar oleh petir sampai meninggal guys. Patriark Tokushan dan anak buahnya pun sampai. Mereka senang gak akan ada orang yang bisa masuk ke istana peri selain mereka. Soalnya membutuhkan yang namanya token roh surgawi buat masuk guys. Patriark pun mengeluarkan token roh surgawi membentuk sebuah pelindung serta masuk dengan para anak buah. Singkat cerita, tidak lama dari itu Yunfei dan kawan-kawannya sampai ke depan pintu masuk wilayah istana peri. Dengan cepat, Yunfei menggunakan kekuatan mata dewa untuk berjaga-jaga guys. 以我神谋，昨日重现。 那便是仙阙秘境的入口。 Dan benar aja dugaan dia. Di sini kekuatan mata dewanya memperlihatkan kalau sebelumnya Patriark Tokushan itu udah masuk duluan. Yeron tentu kesal. Kemungkinan besar mereka duluan yang akan mendapatkan token takdir. Tapi tenang saja, kalau memang mereka mengincar token itu maka berikan saja. Tapi kita harus berfokus mengambil mata air abadi. Yelin pun mengeluarkan token ularnya membentuk pelindung supaya mereka bisa masuk juga. Tidak lama dari itu, akhirnya mereka sampai di dua istana peri, yaitu istana api dan es. Sui bingung istana mana yang harus mereka masuki dulu. Yeron menjelaskan, mata air abadi ada di bawah pohon abadi Taiyin. 灵儿相信飞哥哥。 天命神盘，他们想要就 Yelin kembali mengeluarkan harta klan ular dan memunculkan sebuah tangga yang sangat panjang menuju ke istana es. Yunfei mengajak teman-temannya agar segera masuk. Pada akhirnya mereka pun sampai ke depan istana peri es. Nah, katanya guys, kalau pengen masuk ke sini, minimal harus memiliki kekuatan yang dahsyat. Jika terbang masuk secara sembarangan, akan memicu formasi pelindung dan malah disambar oleh petir yang sangat kuat. Yunfei berjalan maju dengan percaya diri guys. Gak lama dari itu, dua patung prajurit yang ada di pintu depan tiba-tiba hidup. Dia juga menggunakan kekuatannya untuk menghempaskan Yunfei, bahkan mengatakan kalau mereka bakal membantai semua orang yang mencoba memasuki istana ini. Patung-patung itu melancarkan teknik yang membekukan area di sekitarnya. Yunfei dan teman-temannya pun membeku guys. Dan apa yang terjadi? Secara tiba-tiba, sang putri pedang muncul, melelehkan semua es yang ada di sana menggunakan pedangnya. Bahkan dia membalas menghancurkan kedua patung prajurit dengan mudah, membuat Yeron terkejut bukan main. Soalnya putri pedang ini sangatlah kuat. Qingshui mendengar itu auto bangga sama leluhurnya guys. Memang jika bukan karena kurangnya kultivasi waktu itu, pasti minimal leluhurnya sudah menjadi seorang pendekar pedang yang terkuat di dunia. Gak lama dari itu, kedua patung prajurit pun muncul kembali. Tapi kali ini mereka tidak menyerang
karena dianggap Yung Fei dan teman-temannya lolos dengan ujian masuk. Wow. 想来，他早已飞升仙。 Segera Putri Pedang pun bergegas maju buat ikut masuk ke dalam istana. Yung Fei dan teman-temannya ikutan guys. Sementara di sisi lain, Patriarch Tu Kushan dan teman-temannya ternyata mereka memasuki istana peri yang api guys. Jadi beda nih. Mereka sudah berhasil menaklukkan semua formasi pelindung di sana dan menemukan yang namanya aura peri Yin dan Yang. Permaisuri palsu pun menagih janji sang patriark. Jadi janjinya untuk memberikan aura peri Yin dan Yang ini kepada dia sebagai imbalan guys. Dengan senang hati si patriark memberikannya. Apa rencana permaisuri palsu dengan aura peri ini ya guys? 我没有看错人，本座能入心泉。按照之前的预。 Bikin makin kepo aja nih. So, kita masuk ke bagian spoiler ya guys. Untuk part 152 mendatang yang akan disergi nanti. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat Yung Fei dan teman-temannya sudah masuk. Mereka sampai ke sebuah danau yang sangat besar. Si naga langit bisa merasakan ada sesuatu di danau itu. Setelah diselidiki di danau itu terdapat pedang bulan esnya sang Putri Pedang. Chise kelihatan senang dong. Tanpa basa-basi Putri Pedang mengambil pedang itu yang tertancap di danau guys. Yang berarti sama-sama kedua sisi dapat harta nih. Nah pastinya akan sama-sama semakin kuat ya kan. Mau itu Patriarch Tu Kushan ataupun Yung Fei. Cuman kira-kira kapan mereka bakal bertemu lagi sampai bertarung ya? Ini bakalan seru. Kita tunggu lagi buat part 152 Wan Jejejun. Seru sekali buat tongos satu ini. Nanti update lagi kalau kalian suka. Pastinya cuma di sini ya guys. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.